Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, baik. Untuk kesempatan kali ini, ya, Bapak akan menyampaikan bab yang kedua, bab yang baru untuk pembelajaran PPKN, yaitu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ya, antum bisa lihat di buku, ini ada di buku SPS halaman 40 tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Pertama, Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran dari pembelajaran kali ini. Pertama adalah antum nanti bisa menjelaskan pengertian tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga masyarakat. Yang keduanya adalah memberi contoh pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga masyarakat. Dan yang ketiganya memahami hak dan tanggung jawab yang terdapat dalam peraturan. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu adalah saling berkaitan. Hak itu adalah sesuatu yang perlu atau dapat kita peroleh, ya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Dan tanggung jawab itu adalah sesuatu yang dibebankan kepada kita sehingga kita harus melaksanakan pekerjaan atau amanah tersebut. Ya, nah itu adalah tanggung jawab. Oke, baik, berikutnya. Nah, ini ya, hak warga masyarakat. Pertama, kita baca dulu pengertian hak. Kita baca bersama-sama. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Setiap orang memiliki hak sesuai peran yang dimilikinya. Hak kita di rumah misalnya mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Berarti masing-masing orang atau masing-masing individu itu berbeda haknya, tergantung peran dan tugasnya dalam masyarakat, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Dicatat dulu boleh, atau antum baca, ya. Kita lagi baca lagi bersama-sama. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima, ya. Jadi setiap orang itu memiliki hak sesuai peran yang dimilikinya di dalam masyarakat. Berikutnya adalah mengenai hak warga masyarakat. Hak warga masyarakat adalah merupakan hak yang didapatkan sebagai anggota masyarakat supaya warga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi pengertian dari hak warga masyarakat adalah hak yang didapatkan sebagai anggota warga masyarakat supaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Nah, kita atau orang tua kita juga yang merupakan anggota dari masyarakat itu mempunyai hak-hak, ya, supaya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, ya kan. Misalkan hak untuk diberikan bantuan, hak untuk mendapatkan pelayanan, ya, hak untuk mendapatkan bantuan kesehatan dan lain-lain, ya. Itu adalah hak warga masyarakat. Baik, berikutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari hak sebagai warga negara atau hak sebagai warga masyarakat, ya, sebagai berikut. Pertama, hak untuk berpendapat, hak untuk menggunakan fasilitas umum, hak untuk mendapatkan rasa aman, hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah, hak untuk memperoleh pendidikan, dan hak untuk ikut dalam pemerintahan, ya. Ini adalah hak-hak yang bisa didapatkan sebagai warga masyarakat. Berarti kalau tidak mendapatkan hak ini, itu adalah sesuatu yang boleh kita tuntut atau boleh kita ajukan gitu, atau boleh kita minta, karena merupakan hak kita, ya, sesuatu yang boleh kita peroleh atau harus kita peroleh, ya. Baik, berikutnya kakak. Baik, berikutnya adalah tentang pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, ya. Jika seseorang tidak melakukan kewajibannya, ia dapat diberikan hukuman atau sanksi, ya. Kalau dalam Islam, kalau dalam agama kita, yang namanya kewajiban itu ya sama harus dilakukan, ya. Ketika tidak dilakukan akan mendapatkan dosa, ya, akan mendapatkan siksaan nanti di akhirat kelak, ya. Itu kewajiban. Contohnya sholat, kan, ya, lalu zakat, kemudian puasa. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh kewajiban apa gitu, ya, warga masyarakat. Kewajiban warga masyarakat pada dasarnya berdampingan dengan hak. Jadi intinya bahwa ada hak, ada kewajiban. Ada sesuatu yang harus kita terima dan ada sesuatu yang harus kita lakukan. Lakukan dulu baru kita menuntut hak kita gitu.
Nah, untuk melindungi warga negara ya, jadi tidak berebut dalam pelaksanaannya, maka pemerintah itu membuat yang namanya peraturan ya. Harus ada aturan. Sekolah ada peraturan, permainan bulu tangkis ada aturan, permainan bola ada aturannya. Apalagi kehidupan bermasyarakat pasti ada aturannya ya. Itu adalah untuk kebaikan ya, kita bersama ya. Nah, kewajiban warga masyarakat sih apa aja sih? Nah, ini ya di list di sini. Pertama, menghormati pendapat orang lain ya kan. Merawat kebersihan, menaati peraturan lalu lintas, menaati peraturan di eh lingkungan tempat tinggal, menghormati pemeluk agama lain, membayar pajak dan lain sebagainya. Itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga negara atau sebagai warga masyarakat. Oke, berikutnya. Nah, sekarang tanggung jawab. Apa sih yang dimaksud dengan tanggung jawab? Tanggung jawab artinya sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Ya kan? Nah, tadi kita sudah mempelajari bahwa yang namanya kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, kita akan mendapatkan sanksi, kita akan mendapatkan dosa. Nah, itu dalam Islam ya kan. Nah, jadi ketika kita dibebani gitu, kita diamanahi untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan tugas sehari-hari, maka kita sadar bahwa itu adalah merupakan tugas kita, tanggung jawab kita. Jadi kita akan berusaha melaksanakan itu dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan ya. Gitu maksudnya ya. Jadi nah sebagai pelajar misalkan mengerjakan PR, mengerjakan tugas ya kan. Bapak sehari-hari memberikan tugas bagi antum sekalian misalkan. Ya, ini Kak silakan kerjain. Nah, itu tidak tergantung sama orang tuanya ya. Nungguin uminya dulu, nungguin abinya dulu pulang gitu ya, nungguin kakaknya dulu pulang atau merajuk. Selesaiin PR-nya nggak mau pokoknya. Misalkan ya, minta ke uminya, minta ke abinya. Itu tanggung jawab antum ya. Itu tugasnya antum untuk mengerjakan PR. Seperti adalah tanggung jawab Bapak untuk mengajar ya dengan media seperti ini ya pada saat sekarang. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana tanggung jawab warga masyarakat itu dalam kehidupan bermasyarakat ya? Nah, masyarakat perlu melaksanakan berbagai peraturan yang ada di masyarakat, ya kan? Misalkan mematuhi peraturan, misalkan tempat parkirnya di sebelah mana, tidak boleh parkir itu di sebelah mana. Lalu kemudian ada tanda perboden misalkan ya, tanda silang itu tidak boleh masuk misalkan, itu ditaati. Lalu kemudian lampu merah, lampu hijau, lampu kuning pada lampu lalu lintas itu juga ditaati. Lalu kemudian budaya antri itu juga ditaati. Ketika semua budaya itu ditaati, peraturan itu semua ditaati, insya Allah yang ada adalah akan menuju kepada masyarakat yang tertib. Seperti dalam Islam kan ya, ada aturannya berwudu sebelum sholat, ada aturannya antum menutup aurat. Itu semua adalah ketika dilaksanakan akan mendapatkan maslahat untuk manusia. Betul ya. Nah, ini ya, nanti di pertemuan selanjutnya itu ya. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan. Ya, tetap semangat, tetap belajar, tetap mendapatkan ilmu. Insya Allah dengan melaksanakan pembelajaran, antum dengan terus mendapatkan ilmu, ini merupakan kewajiban seperti yang tidak kita pelajari ya. Itu saja, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak ya Kak. Selamat. Assalamualaikum.